Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist ya, politik embongan. Kita tahu sebentar lagi kita sudah memasuki saat-saat terakhir ya. Suasana kampanye kan sudah mulai berakhir ya, karena sudah sebentar lagi kita akan coblosan gitu. Kalau kami orang desa itu gampangnya ngomong coblosan karena memang dicoblos bukan dicontreng gitu ya. Pemilu maksudnya, pemilihan umum itu dilaksanakan dengan cara mencoblos gitu. Jadi sudah semakin dekat. Sebagai janji yang telah aku sampaikan ya, dan alhamdulillah aku akan menunaikan janji itu, karena janji itu adalah hutang. Sesuatu yang sudah dijanjikan harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan harus menyampaikan pernyataan apa sebab tidak tertunaikan dan mohon maaf gitu ya. Orang Islam tuh begitu. Jadi hati-hati terhadap janji, karena kita akan dituntut untuk menunaikan janji itu. Dan aku ucapkan alhamdulillah karena aku telah menjanjikan akan memberikan sebuah kajian tentang bagaimana Al-Quran mengguiding, membimbing kita dalam memilih pemimpin. Pemilu itu kan pemilihan pemimpin ya. Dan alhamdulillah malam ini aku tunaikan janji itu. Dan sekali lagi aku minta, dan permintaanku itu lebih dari biasanya karena ini urgent, ini penting ya. Tiap siklusnya kan 5 tahun sekali ya. Jadi ini penting karena akan menyangkut kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama kita. Sekali lagi aku mohon dengan amat sangat tolong share ya. Share kajian ini, linknya ya, di share sebanyak mungkin agar saudara-saudara kita yang belum mendapatkan informasi bahwasanya ada guiding dalam Al-Quran ketika kita memilih pemimpin itu, mereka bisa menerima informasi ini dan akan menggunakan Al-Quran sebagai panduannya gitu ya. Tolong dibantu di share, dan bantuan Anda meng-share kajian ini semoga tercatat sebagai amal soleh atas peran serta kalian ya, mengambil peran serta dalam dakwah ini. Oke. Masih batuk-batuk ini. Oke. Kita harus tahu ya, aku hanya sampaikan sekilas ya, karena nanti kajian khususnya itu ada di kajian keseharian kita ya. Islam itu bukan agama yang sekuler ya. Islam itu agama yang menyatu antara dunia dan akhirat. Doanya saja sudah jelas, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Sudah jelas ada diksi dalam narasi ya, Robbana atina fid dunia hasanah wa fil akhiratnya juga hasanah ya. Jadi dalam satu kesatuan ya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu agama yang holistik. Dia tidak hanya berbicara untuk urusan-urusan duniawi saja, tidak juga akhirat saja, tapi dunia dan akhirat menjadi satu kesatuan. Jadi tidak parsial ya. Atau dalam bahasa kajian kampusnya tidak sekuler dia ya. Kalau sekuler itu kan udahlah dunia ngurusin dunia aja, nanti agama jangan ngomong urusan dunia, urusan agama saja. Enggak begitu ya. Ini tolong dipahami, mungkin ada dari saudara-saudara kafirku ya, entah kafir dari apapun ya, dan tolong, kafir itu bukan sebuah penghinaan, bukan sebuah ejekan, memang sebutannya begitu ya. Jelasnya tentu nggak bisa aku jelaskan sekarang, silahkan lihat di kajian-kajianku bagaimana aku menjelaskan tentang kafir. Memang kajian-kajian Gus seperti itu tidak bisa hanya diikuti sepotong-sepotong, dia merupakan penjelasan yang terangkai ya dalam membentuk sebuah puzzle ya. Untuk teman-teman yang kafir, ini bukan
oh nanti dibilang oh itu Sarah, oh enggak. Itu identitas ya, semua orang kan perlu identitas ya. Bukan, karena memang Islam itu agama yang holistik, tidak terpisah antara dunia dan akhirat, tidak parsial atau tidak sekuler begitu ya. Ini tolong dipahami. Oke. Graito, tolong Bapak ambilkan air putih yang panas nih. Yang hangat lah, yang panas ya. Jangan panas banget. Oke, berikutnya sebelum aku sampaikan ya ke ayat-ayatnya, bagaimana Al-Quran mengguiding kita, membimbing kita dalam memilih pemimpin, akan aku jelaskan dulu toolsnya ya, alat-alatnya. Oke, nanti kita ketemu dengan, karena ini kali lagi masalah terjemahan ya. Nanti kita akan ketemu dengan diksi, contohnya wali. Wali, terus nanti kita ketemu juga diksi aulia ya. Untuk diketahui wali dan sini. Oke, aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai air hangat putih supaya batuknya hilang. Tadi kopinya sudah habis banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku lanjut ya. Graito, tolong ini di mas ini habis le casnya le. Yang biru itu masukkan sini casnya. Ini casnya habis. Oke, ya. Kalau kita ketemu diksi aulia atau wali itu sebetulnya artinya sama. Yang jadi masalah ya, aulia itu kalau mau bilang sebagai sebuah diksi yang mengalami polisemi ya, artinya bisa mempunyai sekian makna ya, boleh juga, tidak apa-apa. Ya silakan saja. Tetapi di dalam nanti kita akan berpijak pada surat Al-Maidah, di situ aulia itu ketika kita lihat konteksnya itu diterjemahkan sebagai pemimpin, bukan teman setia. Ya. Ya kalaupun misalkan diterjemahkan teman setia sebagai polisemi ya monggo saja, tapi kan teks itu tidak bisa bebas ya, dia akan ditentukan oleh konteksnya. Dalam surat Al-Maidah ini ya, aulia itu sebagai teks dia ditentukan oleh konteksnya harus dimaknai sebagai pemimpin gitu ya. Terus aulia itu apa bedanya dengan wali ya? Kalau wali itu mufrad, wali kota itu dari bahasa Arabian, bukan bahasa kita, itu bahasa serapan ya, wali kota ya. Terus apa lagi ya, jadi kalau ada kata wali ya itu pemimpin dan artinya mufrad, tunggal. Tapi kalau aulia itu pemimpin-pemimpin, dia jamak ya. Pelan-pelan aku sampaikan karena nggak ada papan tulis ya. Kita bisa lihat di surat 10, surat Yunus ayat yang ke-62 begini, ala inna aulia Allahi la kaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di situ ada diksi aulia ya. Jadi terjemahannya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi itu bukan wali tapi wali-wali karena dia pakai aulia, jamak dia ya. Jadi diterjemahkan ingatlah wali-wali Allah gitu, atau ingatlah para wali. Nah, itu silakan pilih mana.
apa mau diterjemahkan wali-wali Allah atau para wali, monggo-monggo saja. Yang jelas kalian ngerti bahwa aulia itu jamak, wali itu mufrad, ya. Wali itu mufrad. Dan keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu pemimpin, ya. Oke. Kalau di sini sudah paham, kita masuk ke materinya, ya. Kita mulai di surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Aku harus pelan-pelan supaya kalian bisa mencatatnya, ya. Surat kelima Al-Maidah, ya, ayat yang ke-50. Apakah hukum jahiliyah mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini, ya. Jadi ini sebuah retorika, pertanyaan, ya, melakukan komparasi hukum jahiliyah atau hukum yang diproduk oleh Allah. Dan kemarin kita sudah bahas sebetulnya yang boleh memproduk hukum itu hanya Allah, ya. Yang belum jelas tentang ini mungkin bertanya, terus bagaimana hukum-hukum selanjutnya yang sekarang terkait dengan perkembangan kehidupan kita, gitu, yang belum dibikin hukumnya oleh Allah, gitu, ya. Karena kehidupan kita kan sebagai makhluk yang terus berbudaya, itu akan berkembang menurut peradaban dari waktu ke waktu, ya. Itu penjelasannya sudah ada. Silakan lihat kajian videonya tentang bahwa hanya Allah sebetulnya yang boleh membuat hukum. Kalau orang membuat hukum, konsekuensinya seperti apa, ya, itu nanti sudah ada di sana. Terus misalkan kalau orang itu mau membuat hukum harus bagaimana, juga sudah dijelaskan di sana, ya. Oke. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, ya? Terus hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah, ya, bagi orang-orang yang meyakini, ya. Jadi gue sudah bilang sama elu semuanya, ya. Soal la ilaha illallah bagi Arab-Arab bajingan itu nggak ada masalah sebetulnya. Ya, si Abu Jahal dan Abu bajingan yang lain itu, yang kalau didakwai oleh Kanjeng Nabi nehi saja itu, ya, itu bagi mereka sebetulnya la ilaha illallah, syahadat itu tidak ada masalah, ya. Cuman yang jadi masalah konsekuensi logis dari la ilaha illallah itu. Ya. Artinya ketika kita sudah berkesaksian bahwa kita menyaksikan tiada, ya, ilah selain Allah itu sendiri, konsekuensi logisnya kita harus bersedia hidup diatur oleh hukum Allah itu. Jangan bikin aturan sendiri ketika Allah sudah bikin aturan. Itu sebetulnya yang jadi masalah bagi Arab-Arab bajingan itu. Ya. Kalau sekedar la ilaha illallah aja mereka tidak ada masalah. Tapi konsekuensi dari la ilaha illallah itu yang mereka tidak mau. Maka kita yang sudah la ilaha illallah dan atau saudara-saudaraku yang akan bersahadah la ilaha illallah itu harus dipahami, ketika kita yang sudah la ilaha illallah atau saudara kita nanti, ya. Tadi aku baru diskusi yang ada saudara kita sepertinya tertarik dengan Islam, ya. Dan dia lagi belajar mencari tahu tentang siapa Kanjeng Nabi itu, ya. Ya sudah kita jelaskan nanti, ya. Biarin saja mengalir, ya. Karena kan la ikraha fiddin, ya. Oke, konsekuensi itu harus kita tahu bahwa kita harus hidup dalam hukum Allah. Ora sakarepe dhewe gitu loh. Ya. Oke, itu penjelasan dari surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-50. Baru kita masuk yang ke-51. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu, maksudnya itu, ya. Di situ, ya, ada aulia, ya, seharusnya itu pemimpin-pemimpinmu, ya, karena jamak dia kan sebagai pemimpin-pemimpinmu. Jadi kita tidak boleh, ini teman-teman yang kafir tolong dipahami, ya, ini setiap agama itu punya aturan masing-masing,
Kami bukan berarti tidak siap hidup berdampingan dengan saudara-saudaraku yang kafir. Enggak, kita bersaudara, ya. Di agama Anda, kafir apapun dah, mungkin punya aturan tersendiri, kami hormati. Dan ini juga aturan kami, tolong dihormati. Jadi jangan disalahpahami ya. Bukan Islam itu tidak siap hidup berdampingan dengan kafir. Enggak. Dibuktikan oleh Kanjeng Nabi bagaimana hidup kebersamaan kita dibangun ya di Yatsrib, maka dia disebut Madinah Al-Munawwaroh, di mana Islam menjadi puncak peradaban. Mi'raj dia di sana. Ya. Oke, tolong pahami ini ya. Supaya jangan gagal paham kalian nanti ya. Oke, alasannya mengapa begitu ya? Mengapa ya wahai orang-orang yang beriman, kita tidak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kita? Ya, alasannya ini terjemahannya kurang tepat. Kalau di terjemahan umum, mereka satu sama lain saling melindungi begitu ya. Tapi kalau kita cari ke apa namanya? Ke terjemahan tekstualnya itu adalah begini, sebagian mereka pemimpin sebagian yang lain. Jadi artinya sudah ada pembagian-pembagian. Orang Islam ya kamu harus cari pemimpin ya Islam. Nanti orang Yahudi ya pemimpinnya Yahudi, orang Nasrani ya pemimpinnya Nasrani. Aku kira itu sesuatu yang sangat rasional banget. Karena bagaimana orang Islam akan mempunyai pemimpin orang kafir? Kan dia akan nanti ngurusin orang Islam. Dia sendiri nggak tahu Islam, akan menjadi pemimpin bagi orang kafir, kan tidak bisa begitu. Ya, jadi ini bukan rasis, bukan apa, enggak. Ada aturan main sendiri-sendiri. Kalau Islam ya pemimpinnya Islam, kalau Yahudi ya pemimpinnya Yahudi, kalau Nasrani ya pemimpinnya Nasrani, begitu ya. Jadi sudah ada bagian-bagiannya tersendiri. Oke. Barang siapa, jadi kita diingatkan ini ya. Barang siapa di antara kamu kita menjadikan mereka ya orang-orang kafir itu ya menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia atau kita ini ya diingatkan termasuk golongan mereka. Karena mesti kerangka berpikir Yahudi, Nasrani itu yang menjadi acuan nanti. Ya logis kan? Karena mereka Yahudi, mereka Nasrani. Nggak mungkin kerangka berpikir Islam yang digunakan. Gitu loh. Ya maka Al-Quran mengatakan siapa yang memilih pemimpin itu maka dia digolongkan berdasarkan pilihan pemimpinnya. Makanya hati-hati ketika milih pemimpin gitu ya. Oke. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka itu kita orang Islam yang tidak memilih pemimpin yang Islam juga itu jatuhnya zalim. Gitu ya. Sesuai ini penutupnya, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oke, seperti itu. Oke ya. Dari 51. Sebentar, nanti aku sarankan kalian membaca ayatnya secara keseluruhan ya. Kalau ini kan aku langsung ke stressing point ya. Dari 51 kita ke 55. Semoga ini tidak terlalu panjang ya, agar kalian gampang nanti mengikutinya ya. 51 kita ke 55. Lihat ini stressing pointnya, ada diksi innama. Artinya apa? Sesungguhnya ya, sesungguhnya hanyalah ya penolongmu. Jadi penolong kita itu sesungguhnya hanya, ada hanyanya, jangan lupa. Innama itu tadi sesungguhnya hanyalah penolongmu itu. Gitu loh, kalau kita terjemahkan supaya gampang diterima ya. Karena terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain kalau 100% suruh sama itu ya enggak bisa ya. Jadi ini innama itu sesungguhnya hanyalah. Nah, gitu deh. Pemimpinmu itu, nah di sini dia jadi penolong, ini jadi masalah. Ya, pemimpin seharusnya ya. Sesungguhnya hanyalah pemimpinmu itu Allah. Tarik ke ayat yang ke berapa tadi?
tentang hukum Allah tadi ke 50, sebentar 54 ya. Ke 50 ya. Apakah hukum jahiliyah mereka yang mereka kehendaki, ya siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini, ya. Ditarik ke sana ya. Kita sekarang sebentar, ini kok hilang lagi. Oke, kita sekarang ke 55 ya. Ke 55. Oke. Ke 55 ada inama. Jadi sesungguhnya hanyalah pemimpinmu itu, pemimpinmu kita ini hanya Allah. Itulah yang aku bilang tadi. Hukum mana? Hukum jahiliyah atau hukum Allah? Itu retorika pilihannya di situ. Mana yang lebih baik? Itulah yang aku bilang, syahadat itu konsekuensi logisnya bukan hanya aku bersaksi tiada ilah selain Allah, tidak. Kalau kamu sudah bersaksi, ya konsekuensinya kamu harus mau hidup diatur berdasarkan hukum Allah. Begitu, ya. Makanya di sini inama itu sesungguhnya hanya Allah. Ini terjemahannya meleset, dia bilang penolongmu, bukan walaikumullahu itu ya penolong ya. Bukan penolong tapi pemimpin. Ya, pemimpin kita itu hanya Allah. Ya, cuman kan kita nggak mungkin Allah jadi presiden, ya bukan begitu maksudnya. Maka ya itu kepemimpinan itu ya diamanahkan kepada rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sebagai panutan kita, sebagai walikumullah, sebagai pemimpin kita. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad nggak mungkin, orang kita ini sekarang sudah gak ketemu Kanjeng Nabi, ya. Maka berikutnya, dan orang-orang yang beriman. Ya pilih orang-orang yang beriman itu jadi pemimpinmu, ya. Orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada siapa? Kepada Gusti Allah Agung. Ya kalau dia sama Gusti Allah Agung aja nggak tunduk, kamu mau pilih kon goblok ya. Kalau sama yang Maha Agung aja dia tidak tunduk, itu kamu pilih, kan berarti dia sudah tidak ada yang ditundui sama dia. Mau sakarepe dhewe, pemimpin modal itu mau kamu pilih. Kalau hidupmu susah keblangsak, ya jangan salahkan siapa-siapa. Salah kamu sendiri memilih pemimpin nggak mengikuti Al-Quran. Gitu. Ya. Jadi itu tadi ya. Sesungguhnya penolong kita ini hanyalah Allah. Sesungguhnya hanyalah. Ya itu harus penekanan itu kadang-kadang ustadz-ustadz, kiai-kiai itu nggak memberikan penekanan. Itu yang jadi masalah. Maka di sini aku tekankan ya. Sesungguhnya hanyalah penolongmu itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk terhadap hukum-hukum Allah, maksudnya. Kembali ke atas tadi, yang 50 tadi. Ya, oke. Jadi sholat, menunaikan zakat itu menjadi parameter. Nanti sholat yang bagaimana juga itu harus tahu kamu. Ya, oke. Sekarang ke 56 ya. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, ya di sini terjemahannya begitu ya, seharusnya sebagai pemimpinnya, ya sebagai pemimpinnya gitu ya, ya menjadikan pemimpin ya. Dan barang siapa menjadikan, ya ini begini terjemahannya, ini kurang pas sebetulnya ya. Dan barang siapa ya menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpinnya, nah begitu seharusnya. Ya begitu seharusnya. Maka sesungguhnya pengikut Allah itulah yang menang. Menang itu jangan terlalu harafiah. Artinya apa? Kamu tidak terpengaruh gitu loh. Itu berarti kamu menang, kamu punya sikap. Loh kalau kamu terpengaruh
Ghairu Islam berarti kamu kan kalah, kamu ikut sana, gitu loh. Ya, itu pemahaman menang secara sederhana seperti itu. Ya. Oke. 56 ya. Lihat ini, 57. Ini larangan ini. Tadi ada perintah tentang aulia, tentang wali, tentang pemimpin, sekarang ada larangan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Nih stressingnya nih. Kalau tadi sama hukum Allah aja dia sudah tidak takut, agama jadi bahan ejekan, jadi permainan. Itu tidak boleh dipilih. Ya. Tidak boleh dipilih. Ya. Ngerti ya? Ketika ada yang nyalon, ini kan 3 ini calonnya ini. Kamu lihat nanti. Kelompoknya itu kelompok yang suka mengejek-ngejek, mempermainkan Islam, tidak. Ya, karena nanti pemimpin itu juga akan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia. Itu harus diperhatikan. Aku ulangi lagi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu, agama kita di Islam ini, jadi bahan ejekan, jadi bahan permainan, jadi bahan supaya kamu gampang, jadi lawakan, jadi guyonan. Jadi dianggap remeh saja, tidak sakral Islam itu. Itu jangan dipilih yang begitu-begitu, ya. Oke, di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, ya, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman, ya. Oke, itu sudah aku jelaskan ya. 5 berapa? 57 ya. Oke, sebentar. 57. Kemudian yang 58, alhamdulillah bisa kelar ini ya, karena ini sudah masuk adzan ya, adzan Isya. Ya, sebentar lagi akan menunaikan sholat Isya berjamaah ya. Tinggal 1 ayat. Aku tambah 1 ayat lagi nanti ya untuk melengkapi. Kita yang ke-58. Dan apabila kamu menyeru mereka ya untuk sholat ya, sholat ini menjadi patokan ini. Maka kau lihat pemimpin itu sholat enggak? Sholat pun itu nanti dilihat sholatnya seperti apa. Aku sudah jelaskan sama kamu, sholat itu punya 2 dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu adalah penghambaan kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Itu vertikal. Dimensi yang horizontal, dia mengaktualisasikan sholatnya itu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan humanisme kita. Lah kalau sholat aja nggak pernah, terus kamu pilih badokmu goblok biar gue. Sedangkan yang sholat saja itu masih dirinci lagi sholat yang bagaimana. Ya. Di sini dibilang, dan apabila kamu menyuruh mereka untuk sholat ya, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Bukan mereka nggak sholat, tapi itu hanya sekedar guyonan, ejekan, permainan. Ya, apa kata Al-Quran? Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti bahwa sholat itu bukan permainan. Ya. Maka aku tambahkan lagi 1 ayat ya. 1 ayat ya. Dia sholat, tapi ingat di surat 10 surat Yunus 62 ya. Ala ina ya. Sebentar. Bukan ini salah kutip sebentar ya. Sebentar. Salah kutip. Jadi dia sholat, bukan tidak sholat. Ya, tapi baca surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ya, surat yang ke-8 ayat yang ke-35 ya. Ya, dan sholat mereka di sekitar Baitullah ya, itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan ya. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sholat mereka.
Tapi itu tidak lebih dari siulan belaka, dari tepukan tangan belaka. Artinya enggak teman-teman ya menghayati, mengaktualisasikan sholat itu ya secara vertikal dan horizontal. Artinya di sini tidak cukup hanya formalitas saja. Kita itu biasanya terjebak formalitas. Daftar ke KPU, agamanya apa? Islam. Satu lagi agamanya apa? Islam. Satu lagi agamanya apa? Islam. Sudah, oh ini Islam semua. Secara formalitas iya, tapi Al-Quran tidak mengatakan formalitas seperti itu. Cukup. Tidak. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Berarti sholatnya sudah dijelaskan tidak hanya cukup formalitas. Kalau sholat formalitas itu cukup sebagai siulan dan tepuk tangan belaka. Bukan itu yang dimaksud, tetapi sholat yang sebenarnya diaktualisasikan secara vertikal dan horizontal. Kalau secara formalitas ya dia sholat. Gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Alhamdulillah tidak terlalu panjang ya. 30 menit selesai ya. Seperti tadi aku sudah bilang, tolong sampaikan ini yang apa aku sudah sampaikan ya. Jadi begitu cara kita memilih pemimpin. Ya, kita tidak boleh memilih pemimpin di luar kita karena mereka itu pemimpin bagi mereka. Ya, kita memilih pemimpin yang sama dengan kita. Yang pertama, yang berikutnya hati-hati terhadap formalitas. Ya, Islam. Oh, itu pemimpin Islam coblos. Enggak begitu. Yang dimasukkan Al-Quran itu bukan Islam secara formalitas, bukan sholat secara formalitas. Tapi benar-benar mengerti sholat dan mengaktualisasikan dalam kehidupan vertikal dan horizontalnya ya. Jadi tidak berbicara secara formalitas doang, justru tidak mau. Itu apa? Formalitas, kamu ditipu nanti ya. Oke, berikutnya kan begini. Kita itu demokrasi, kita tidak boleh dan tidak bisa karena jalur independen tidak dibuka. Memilih pemimpin itu kita sudah disuguhkan oleh parpol. Jadi orang Islam juga harus belajar politik meskipun tidak menjadi politik praktisi ya. Kan dalam tata kelola negara yang sistemnya demokrasi, kita itu sudah dibatasi memilih pemimpin yang diajukan oleh parpol-parpol yang ada. Kita nggak bisa milih lain karena jalur independen belum dibuka. Jadi kita disuruh makan, menunya kita tidak bebas memilih. Menunya sudah disiapkan oleh parpol. Ini loh menunya. Kon arep yo pangan kui, seneng nggak seneng yo pangan kui gitu loh. Jadi kita sudah di constraint, dibatasi oleh, kalau sekarang kan ada 3 itu pilihannya ya, 01, 02, 03 gitu ya. Maksud gue begini, kalau sudah begitu ya, aku tidak mengajak kamu memilih 01, tidak mengajak kamu memilih 02, tidak mengajak kamu memilih 03, tapi aku mengajak kamu tolong pahami pesan-pesan Al-Quran sebagai guiding untuk memilih pemimpin. Nah, nanti kamu cocokkan di antara 3 ini ya, yang sesuai dengan guiding Qur'ani itu sebagai pemimpin yang mana, itu yang kamu pilih. Aku nggak pernah ngomong kamu minum produk air mineral ini itu enggak. Aku hanya kasih produk air minum yang layak minum tuh pH-nya 6. Nah, misalkan ini misal begitu ya supaya otakmu itu gampang menerima. Ya kamu pilih yang pH-nya 6 mana, itu yang kamu minum. Nah, sama seperti ini, aku nggak pilih kamu tusuk 01, tusuk 02, 03, enggak. Sudah gue bilang sejak awal kita membuat playlist ini yang sama Gra itu sudah dirancang khusus untuk membicarakan politik embongan, ya. Gue itu secara akademis harus tetap benar-benar memegang itu. Jadi gue hanya memberikan pancing, bukan ikannya. Gue tidak akan pernah bilang, lu pilih ini, pilih itu. Enggak, tapi parameter untuk memilih sesuai Al-Quran itu ini loh. Nah, itu sekarang kamu sudah tahu parameternya, cocokkan dari 3 yang ada itu mana yang mendekati itu ya. Tentunya kalau yang sempurna mendekati, oh ya enggak ada ya. Jadi pilih yang paling mendekati dari yang 3 itu yang mana, silahkan pilih ya. Dan jangan lupa bismillah, semoga tidak salah pilih gitu. Oke, ini aku akan segera ke Langgar mengikuti sholat Isya berjamaah ya. Sebentar lagi qomat ya. Qomat itu artinya tegak, menegakkan, berdiri, mendirikan artinya mendirikan sholat gitu ya.
aku ucapkan terima kasih sudah ngaji di sini ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya bagi yang mengajar dan bagi yang belajar. Tolong seperti tadi aku sampaikan, aku bukan hanya sekali tapi berkali-kali ini lebih dari yang lain. Tolong sampaikan, share ya kajian ini agar saudara-saudara kita, saudara-saudara Islam kita mengerti. Jadi tidak sembarangan memilih. Sudah jangan terlalu terbawa dengan hiruk pikuk ya. Sekarang kita juga banyak informasi yang berseliweran karena dunia informasi sekarang itu begitu luas ya. Pakai saja guiding dari Al-Qur'an ini. Ya. Oke, ya sampai di sini dulu. Terima kasih aku ucapkan ya. Selamat memilih dan semoga tidak salah pilih sehingga kita punya pemimpin yang dihormati rakyatnya dan rakyat yang dikasihi oleh pemimpinnya. Itu timbal balik ya. Yang rakyat menghormati pemimpinnya, yang pemimpin mengkasih sayangi rakyatnya. Jadi simbolisnya mutualisme. Bukan terjadi justru serigala terhadap serigala, saling bengis, nggak begitu. Yaitu efek dari salah pilih, maka semoga yang ini kita tidak salah pilih gitu ya. Ada take and give, ada simbiosis mutualisme gitu. Kalau kita SMP dulu aku diajarin begitu ya. Yang jadi pemimpin itu yang mengkasih sayangi rakyatnya. Kita sebagai rakyat menghormati pemimpinnya. Oke, itu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.